Selamat sore Tribuners, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Iluh Devi dapat kembali berjumpa dengan Anda. Kali ini dalam program Bincang Bola edisi PSM Sejati. Hari ini adalah series ke-6 dan hari ini kita sudah mendatangkan narasumber kita, mantan pelatih PSM di studio Tribun Timur sore ini. Dan kita sapa terlebih dahulu narasumber kita sore hari ini ada Bapak Syamsuddin Umar. Selamat sore Bapak. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Dan Baik, puasa ya. lancar Pak? Puasa lancar dan sangat senang karena PSM juara. Betul sekali Pak. Ini PSM juara setelah 23 tahun kita menanti ya Pak, karena sudah sempat bertengger di runner up dan akhirnya kita sudah bisa juara kembali. Nah Pak, ya kita juga hari ini akan memperbincangkan kembalinya kejayaan PSM Makassar Pak. Setelah 23 tahun kita sama-sama menyaksikan bagaimana perjuangan rekan-rekan di PSM dan juga berbagai pihak yang terus mendukung PSM. Mungkin Pak Syamsuddin boleh menceritakan sedikit Pak, di masanya Pak Syamsuddin dulu dan sekarang itu apa yang banyak berubah dari PSM? Ya, saya terima kasih sekali ya karena saya diundang dengan Tribun ini untuk bagaimana berbincang mengenai PSM Makassar. Memang ketika saya dulu waktu Perserikatan 92, kemudian di 99 2000, kemudian 2001, 2002 itu kondisinya sangat berbeda dengan sekarang. Karena sekarang ini memang eranya sudah profesional tulen. Artinya PSM ini sudah mempunyai badan usaha dan sudah punya pemilik. Oleh karena itu perbedaannya dulu itu karena dulu masih bisa melibatkan ada beberapa kegiatan-kegiatan menyangkut masalah pemerintahan karena masih ada bantuan-bantuan. Tetapi saat ini murni memang. Oleh karena itu saya pribadi saya berterima kasih sebagai mantan pelatih, mantan pemain, kemudian penikmat sepak bola kepada keluarga Pak Aksa Mahmud. Karena kalau tidak ada beliau ini saya tidak tahu PSM mau kemana ya kan. Karena yang bersedia untuk bagaimana menghimpun dan bagaimana mengelola PSM ini secara bagus adalah keluarga Pak Aksa Mahmud. Dan dalam hal ini Bosowa. Oleh karena itu PSM ini memang eranya sangat berbeda dengan yang dulu. Dan kita tahu bahwa sepak bola ini semakin hari semakin maju. Dan secara pengelolaan juga cukup dinamis. Dia harus punya bermacam-macam persyaratan-persyaratan yang harus dipersyaratkan sehingga bisa dijadikan semacam satu klub yang profesional. Kemudian PSM ini berjalan dia tanpa lelah, ya kan? Bahkan di tahun lalu kalau saya tidak salah sudah hampir di jurang degradasi, ya kan? Kalau di pertandingan terakhir dia tidak memenangkan pertandingan, mungkin sudah degradasi. Sehingga dengan demikian, dengan upaya usaha yang pantang menyerah, dengan bermacam-macam yang dia lakukan, sehingga kita tahu bahwa usaha dan ketekunan dan keikhlasan untuk bagaimana mengelola sepak bola ini rupanya tidak pernah ingkar bahwa siapa yang berusaha tekun pasti dia akan dapat. Inilah pengelola PSM sekarang ini. Artinya sudah banyak mengalami perubahan juga ya Pak, dan artinya sudah banyak yang mendukung. Kemudian dari segi infrastruktur mungkin pada saat ini kalau Bapak melihat seperti apa? Wah, kalau ini inilah kalau kita bicara infrastruktur, berarti PSM ini kan belum dia tidak punya stadion, ya kan? Dia tidak punya lapangan pertandingan latihan. Oleh karena itu saya berapresiasi juga kepada Wali Kota Parepare dan Bupati Goa yang bersedia memfasilitasi untuk bagaimana tempat latihan sehingga persyaratan-persyaratan untuk sebuah tim profesional untuk berlatih secara betul itu sudah disiapkan oleh
Kabupaten Goa. Dan itu sangat kita apresiasi. Memang tugas pemerintah begitu, membuat sarana prasarana untuk bagaimana kemaslahatan olahraga kita. Jadi bukan hanya sepak bola, tapi semua cabang-cabang olahraga. Baik. Mungkin Pak setelah pernah menjadi pelatih, melihat masalah seperti ini, belum tersedianya mungkin lapangan untuk latihan, sehingga pemain harus keluar daerah dulu untuk bertanding, kemudian ataupun berlatih. Apakah ini cukup menjadi kendala begitu Pak, bagi kalau dari sudut pandang pelatih dan juga pemain? Pasti jadi kendala. Kita tahu seperti kompetisi-kompetisi sebelumnya, kan ada mungkin dua musim atau 3 musim. PSM itu adalah tim musafir, ya kan? Dia tidak bermain di kandangnya, tapi dia bermain di kandang biasa di Jawa Timur, biasa di Jawa Tengah, biasa di Jakarta. Dia sebagai home base-nya di situ. Oleh karena itu tahun ini itu sudah ada home base yang disiapkan oleh wali kota Parepare, dan itu bisa menjadikan semacam satu kekuatan bahwa berprinsip bahwa semua pertandingan dilaksanakan di Stadion Habibie itu targetnya itu kita harus menang. Jadi kalau 18 kali main, kemudian kali 3, berarti kita sudah dapat 54 poin kan. Dan itu PSM terbukti bahwa dia selama pertandingan di Parepare itu kan tidak pernah kalah. Mudah-mudahan besok lagi ini di pertandingan terakhir menang lagi kan. Sehingga dengan demikian poinnya itu memang sudah maksimal. Oleh karena itu kalau dia di luar menang 3 kali, 4 kali, dan ini luar biasa PSM ini untuk kali ini. Karena kalau saya tidak salah dalam pertandingan kompetisi ini yang 30 sekian kali main, itu kan baru 3 kali kalah. Dan ini sangat luar biasa. Oleh karena itu juara juga ini yang dia raih ini masih ada 2 pertandingan dia sudah juara. Betul. Jadi ini sangat luar biasa. Dulu biasa pertandingan nanti diketahui kita juara pada saat pertandingan semua terakhir selesai ya Pak. Dan itu betul-betul itu sangat ketat dan perhitungan sangat matang. Baik, jadi ini suatu pencapaian juga bagi PSM karena kita melihat bahwa sudah bisa dipastikan sebagai juara begitu ya Pak, padahal masih ada permainan setelahnya nanti, dan pada saat itu juga langsung menjadi seremoni bagi PSM sebagai juara. Memang kalau kita lihat ini salah satu yang membanggakan, yang kita bisa banggakan untuk masyarakat Sulawesi Selatan ini dari semua aspek, itu adalah keberhasilan PSM ini menjadi juara. Kita lihat bagaimana gembiranya masyarakat. Dia tumpah ruah di jalanan, kemudian bereforia, kemudian yel-yel mengangkat harkat martabatnya daripada masyarakat Sulawesi Selatan. Itu karena sepak bola. Dan kita lihat dalam pencapaian ini, membahagiakan masyarakat ini, tidak ada perbedaan-perbedaan yang ada di dalam, baik agamanya maupun sukunya, warna kulit, status ekonominya apa, tumpah ruah ke jalan. Dan hebatnya lagi karena pada saat merayakan euforia ini, itu tumpah ruah tapi tidak ada kejadian-kejadian yang kita lihat ada keributan apa segala. Jadi saya juga berterima kasih dan apresiasi kepada seluruh masyarakat dan supporter yang telah memberikan dukungan-dukungan yang sangat positif terhadap kemajuan PSM ini. Karena PSM ini bisa berjaya begini, itu berkat dukungan juga dari segala pihak. Betul, artinya semua kalangan sekarang sudah jadi supporter begitu ya Pak. Saya juga banyak melihat banyak supporter perempuan, kemudian bahkan anak-anak juga sudah ada yang ikut nonton dan juga sudah mengatakan dia PSM sejati seperti itu ya Pak. Memang sekarang sepak bola itu adalah hiburan, hiburan dan kebersamaan. Oleh karena itu di mana-mana kita lihat kalau stadion itu sudah ada perempuan yang nonton, kemudian banyak orang yang segala pihak nonton, berarti itu kondisi pengelolaan itu sangat aman, sangat aman, dan penonton hadir itu karena mau menikmati, betul. Karena mau menikmati.
Sehingga kita lihat bahwa di menonton itu kan ada 3 macam. Ada penonton yang mau datang nonton penonton, ada penonton yang datang mengeluarkan dia punya unek-unek, teriak kiri kanan kan, tanpa dia punya kebebasan. Dan ada penonton memang penonton bola, yang biar bagaimanapun ada kejadian apa dia tetap menonton. Tetapi banyak juga penonton yang datang yang melihat bagaimana kita lihat nyanyiannya dari supporter, kemudian gerakan-gerakannya, itu yang sangat menarik. Jadi hiburan, tetapi faktor keamanan itu yang paling penting. Betul, Pak. Sehingga kita lihat sekarang perempuan sudah, ibu-ibu, anak-anak sudah masuk nonton, berarti PSM ini sudah menjadi hiburan, dan PSM ini sudah menjadi kebutuhan. Kita lihat sekarang saja ini orang dari luar datang ke Makassar untuk menonton PSM sudah datang. Sehingga bisa kita melihat bahwa kalau memang dilihat dari segi pariwisata ini kan sangat memungkinkan untuk bagaimana mengangkat pariwisata kita di Sulawesi Selatan. Nah, yang sayangnya ini yang sampai sekarang ini kita belum punya stadion. Stadion ya, Pak. Belum punya stadion. Kalau sudah ada stadion kemudian bisa memberikan semacam satu kenyamanan dan ketenangan dalam menonton. Saya pikir bukan hanya pertandingan PSM, tetapi mungkin tim-tim nasional yang datang ke sini bisa bermain di sini, dan itu menjadi hiburan buat seluruh masyarakat. Iya, artinya sepak bola sekarang ini bukan hanya sebuah permainan belaka ya Pak, sudah bisa menjadi hiburan bagi berbagai kalangan, kemudian bahkan menjadi daya tarik orang untuk datang ke daerah kita, kemudian dapat membangkitkan ekonomi masyarakat juga ya Pak, karena ada yang jualan merchandise, jualan jersey dan banyak sebagainya. Itu artinya kita masyarakat sama-sama berbahagia dengan adanya sepak bola, khususnya juga di kemenangan atau juaranya PSM di tahun ini. Nah kemudian Pak, kita ingin lihat dari sudut pandang Bapak bahwa PSM kan kita tahu bahwa sangat jarang sekali kalah dalam laga kemarin. Ada hanya 3 kali, kemudian sudah dinyatakan juara, padahal masih ada 2 laga, ada pertandingan lagi yang belum dilalui. Mungkin Bapak boleh menilai bagaimana kemudian kualitas pemain PSM hari ini, Pak? Ya, makasih. Saya dulu pertama saya apresiasi kepada pengelola, karena dia mendapatkan seorang pelatih yang tepat. Dan pelatih ini saya hormat sekali karena pelatih ini sebelum datang di sini dia memahami dulu filosofi-filosofi masyarakat Sulawesi Selatan, apa budayanya, bagaimana karakternya, dan bagaimana tingkat perekonomiannya, apa segala. Sehingga dengan demikian pelatih ini sudah memahami filosofi-filosofi daripada sepak bola Sulawesi Selatan. Dia selalu mungkin pasti dia bertanya, apa itu ewako? Apa itu sirin apace? Itu berarti dia maknai di situ, dia maknai bahwa sepak bola ini memang adalah hiburan. Kemudian ini kompetisi. Dalam kompetisi itu tidak dilihat bagaimana permainan baik atau cantik apa, tetapi bagaimana kita memenangkan pertandingan. Sehingga kita lihat filosofi-filosofi yang dia jalankan ini, kita biasa tonton di TV, dia biasa katakan bahwa kau boleh kalah saya di babak pertama, di menit awal. Kau boleh kalahkan saya di pertengahan pertandingan. Tetapi di akhir pertandingan, saya akan memenangkan pertandingan. Dan itu biasa dipertontonkan oleh PSM. Kadang-kala mau 2 menit lagi terakhir, dia balik keadaan. Ya, bikin keajaiban ya Pak. Keajaiban lagi. Nah inilah yang hebatnya nih pelatih. Pelatih ini saya melihat sampai di akhir pertandingan, dia tuh tidak pernah kehilangan ilmu. Selalu ada ilmu jitunya yang dia simpan. Sehingga saya menganggap Tapares ini adalah pelatih yang punya manajemen waktu dalam bagaimana mengelola permainan. Misalnya 10 menit, 15 menit pertama apa yang dilakukan. Kalau tidak bisa dia rubah lagi, 20 menit sampai 30 menit apa yang dia lakukan. Bahkan di menit-menit babak pertama dia juga masih merubah gitu. Masuk di babak kedua sampai di akhir pertandingan dia masih bisa melakukan sesuatu. Terkadang kita lihat pergantian pemain tiba-tiba 2, tiba-tiba 3, dan semua dia yang dia ganti adalah tepat.
Berarti pelatih ini secara analisa sangat Sangat memahami bagus ya, Pak. sekali, sangat memahami. Kemudian yang saya juga hormat kepada tim pelatih ini sama pelatih fisik. Kita tidak pernah lihat PSM bagaimana di akhir-akhir pertandingan dia turun, dia punya stamina. Dia makan lebih meningkat lagi, dia punya frekuensi penyerangan. Nah, ini yang kita juga harus apresiasi kepada tim pelatih dan terkhusus untuk pelatih fisik. Iya. Kalau dari pemainnya sendiri Pak, seperti kalau apa? pemain ini saya lihat ini bahwa Tavares ini tidak dia melihat bahwa siapa pemain senior, siapa pemain muda. Ya kan, dia hanya melihat siapa yang mampu, siapa yang tidak mampu. Artinya, meskipun pemain muda umurnya 16 tahun, 17 tahun, 18 tahun, tapi dia sudah mampu, dia harus masuk di profesional. Nah, demikian juga pemain senior, meskipun dia sudah senior, tapi secara kualitas sudah mulai menurun, dia sudah tidak mampu. Oleh karena itu, di kategori profesional ini sudah tidak ada lagi pemain tua dengan pemain muda, yang ada pemain mampu dengan pemain yang tidak mampu. Tidak mampu, iya. Jadi siapa pemain yang masuk, yang punya skill individu bagus, punya daya kompetitif yang bagus, kemudian dia punya etika dalam hal bagaimana memahami strategi dan sepak bola dan karakter ini, itu pasti dia akan mainkan. Dan ini saya lihat PSM betul-betul dia rekrut pemain-pemain yang punya potensi ke depan. Jadi kita berharap PSM ini ke depannya jangan setelah musim kompetisi selesai berubah lagi semua. Mulai dari komposisi pelatih bahkan pemain apa. Ini harus continue. Dan kita berharap PSM itu bukan hanya kali ini dia menang juara. Kita mau ke depan. Kita kalau perlu triple. Juara ini tahun depan lagi juara tahun depan supaya menjadi semacam satu legacy buat kita yang selama ini klub-klub di Indonesia belum ada yang seperti itu. Iya Pak, dan itu juga kalau bisa jangan menunggu selama ini lagi ya Pak, 23 tahun. Kalau bisa terlalu lama. Menang lagi pokoknya ke depan. Baik, dan juga tadi menarik Pak, kita membahas terkait pemain yang kita bilang pemain muda. Ini juga penting sebenarnya bagi regenerasi pemain Pak. Mungkin melihat pemain-pemain muda hari ini seperti apa Pak? Jadi begini ya, sepak bola ini kan sudah menjadi gaya hidup ya. Betul. Jadi sepak bola itu yang pertama mungkin jadi hobi, kemudian jadi profesi, dan meningkat menjadi tumpuan hidup. Dan sekarang kita lihat sudah banyak pemain-pemain bola yang memberikan manfaat, bahkan bisa menjadi bintang iklan dan bisa menghidupi dia punya keluarga. Tetapi betul-betul dia geluti itu ada sepak bola. Sehingga dengan demikian untuk mencari pekerjaan atau apa semua ya gelutilah sepak bola ini secara betul kan. Karena sekarang kan kita sudah ada tahapan-tahapan pembinaan sepak bola itu umur 6-9 tahun ada, kemudian 10-14 tahun ada, 14 sampai 18 ada, sehingga ini menjadi tingkatan-tingkatan yang sudah dijadikan semacam satu fondasi. Bahwa 6-9 tahun itu adalah era kegembiraan, jadi anak-anak itu biasa gembira, era kegembiraan. Kemudian 10-14 tahun itu era pengenalan skill. Bagaimana itu captain, bagaimana kontrol bola, bagaimana shooting, bagaimana heading. Kemudian di umur 15-18 itu adalah era pengenalan taktik dan strategi. Sudah bermain 11 lawan 11 untuk bagaimana keluar dari kondisi sulit dalam satu tekanan dengan yang dia dapatkan dari 6-9 tahun, 10-14 tahun, dan 15-18 tahun. Dan ketika masuk 18 tahun ke atas, itu sudah masuk di era penampilan. Era penampilan, dia sudah tahu semua dasar-dasar bolanya apa segala. Jadi tidak perlu lagi diajar bagaimana kontrol bola, bagaimana menendang. Dia sudah bisa lepas kemana. Sisa mentalnya yang dia harus dijaga di sini. Dan kalau ini berhasil, dia menjadi bisa tumpuan hidup. Banyak sekali pemain sekarang lebih
lebih hebat daripada pengusaha-pengusaha kan. Iya. Sangat selebriti dia. Nah, beda dengan dulu. Dulu itu sepak bola hanya sebagai pelarian. Betul Pak. Nah, sekarang ini sudah bisa menjadi profesi. Nah, bahkan sudah ada akademinya apa segala. Betul. Nah, banyak orang tua dulu dia melarang anaknya pergi sekolah, pergi bermain bola. Karena dia bilang apa masa depanmu di sini. Tidak ada masa depannya ya Pak katanya. Iya, mungkin juga Pak melihat sekarang sudah banyak sekolah sepak bola bagi anak-anak. Mungkin hal itu juga turut mendukung bagaimana kita menjaring potensi-potensi setiap anak itu dari mulai sejak dini untuk menjadi pemain sepak bola. Iya, jadi yang saya seperti katakan tadi bahwa kurikulum, kemudian filosofi sepak bola yang sudah dibuat, itu PSSI sudah buat semacam satu blueprint bahwa itu yang seperti tadi, sepak bola itu ibarat orang sekolah mulai dari TK, SD, SMP, SMA, dan mahasiswa. Nah, ini kadang-kala kan dulu main bola, kadang-kala dia tidak melalui tahapan ini langsung masuk di mahasiswa. Ini pasti tidak punya pondasi yang betul. Tetapi kalau ini mulai dari 6-9 tahun, basicnya sudah ada di era kegembiraan, kemudian di era pengenalan skill, dia bisa muncul improvisasi apa yang dia harus lakukan, kemudian masuk ke 18 tahun, dia sudah paham bagaimana itu strategi 4-3-2, 5-5, 5-3, 4-3-3 apa semua dia sudah harus paham ini. Sehingga dia mengembangkan improvisasinya. Improvisasi bisa dilakukan kalau dia punya tingkat skill individu yang matang. Kalau dia dapat skill individu matang, dia taktik tim, unit pasti bagus. Kalau taktik unit tim bagus, masuk di taktik tim pasti lebih bagus lagi. Karena dia paham. Ya kan? Nah, kemudian masuk di strategi bermain. Kalau strategi bermain dilepaskan saja dia sudah mengerti. Pelatih hanya mendesain apa yang dia mau inginkan. Kapan menyerang, kapan bertahan, kapan transisi. Nah, inilah yang kita eranya sekarang ini. Oleh karena itu kita berharap juga ya anak-anak pemula sekarang jangan ragu-ragu mau bermain bola. Main bola sekarang menjanjikan. Iya, kan? Iya. Dan banyak memang kita melihat bahwa sekarang pemain sepak bola itu juga sudah seperti selebriti ya Pak. Kita sudah banyak yang kenal. Kalau dulu kan media belum, artinya tidak segencar sekarang. Ada media sosial, ada media yang sudah banyak bisa dijangkau oleh masyarakat. Jadi kita bisa melihat pemain ini siapa, kita cari profilnya siapa, dan bahkan dia sudah terkenal selebriti gitu ya Pak. Dan sekarang pemain-pemain juga sudah punya etika kan. Nah, makanya kadang-kala kita lihat pemain bola kayak ini, ya kan itu kan pertanyaan. Kok pemain bola kok tengah malam dia keluar, dia begadang apa, kan enggak, bukan itu. Sekarang kalau orang pemain bola ya harus disiplin individu ada, disiplin bagaimana pola makan harus bagus, disiplin latihannya harus bagus. Sehingga mulai dari awal yang seperti saya katakan tadi, siapa yang berusaha, siapa berupaya, siapa yang tekun, pasti hasilnya dia akan dapat. Dengan prinsip-prinsip disiplin dan kerja keras. Pasti kita capai itu, karena usaha itu tidak pernah ingkar janji, ya kan, tanpa menyerah. Nah, dan oleh karena itu sepak bola sekarang ini secara profesi itu sudah sangat menjanjikan. Baik, artinya juga bagi anak-anak mungkin orang tua saat ini sudah tidak ragu lagi kalau misalnya anaknya hobi sepak bola sudah bisa lebih didukung ya Pak. Apalagi yang di Makassar pasti bilang anak saya mau jadi pemain PSM nanti. Dan jadi itu, makanya yang paling penting itu adalah bagaimana pemerintah menyiapkan sarana prasarana. Betul. Nah, sehingga jangan kita memfasilitasi. Jangan kita lihat ada pemain bola main di jalanan. Betul, Pak. Kemudian main di lapangan yang tidak sesuai. Di lorong-lorong. Di lorong-lorong. Karena di Makassar itu banyak lorong. Tidak bagus begitu. Harusnya pemerintah melihat ini potensinya apa. Sehingga anak-anak muda ini, anak-anak pemula ini punya panggung. Betul, Pak. Punya panggung. Di mana dia mau kembangkan dia punya kemampuan skillnya ini. Nah, kita lihat di Makassar saja, di mana ada lapangan.
ada di Karibosi tidak terawat, ada di mana ya kan? Stadion dibongkar, kemudian Stadion Barombon juga belum selesai. Jadi harus ada keinginan. Kalau tidak ada keinginan daripada pemerintah, tidak mungkin akan jadi, ya kan? Apa yang kita lihat? Parepare itu kalau dulu ketika mau pindah jadi home base sana PSM di sana kan semua orang bilang tidak bisa. Tapi political will daripada Pak Wali Kota, saya bisa buat. Akhirnya bisa jadi home base kan. Nah, sama juga Bupati Goa juga ya nanti saya siapkan apa persyaratannya, bagaimana ratanya, rumputnya, bagaimana dia siapkan. Ternyata bisa. Jadi asal ada keinginan pasti bisa. Apa sih yang tidak bisa kalau pemerintah mau? Betul. Iya kan? Jadi Apalagi penting. untuk memberikan kebahagiaan kepada seluruh masyarakat. Karena kalau ya. PSM juga berprestasi juara seperti ini Ya. bukan orang lain yang bangga tapi kita seluruh masyarakat bangga juga. Di mana kita pernah lihat satu keberhasilan Sulawesi Selatan yang tumpah ruah masyarakat dan mau menjadi kebanggaan. Ya kan? Saya ini kebetulan baju PSM saya tidak pernah ada tinggal ya. Setiap ini ada yang ngambil. Ini baru makanya saya pakai baju ini, baju merah juga ini. Nah, karena PSM itu selalu ada di pikiran kita, ada di hati kita, dan ada di kebanggaan kita, ya kan? Dan ada juga kan begitu kan? Betul. Dan bahkan fans atau supporter PSM bukan hanya dari Sulawesi Selatan saja sekarang Pak. Ternyata di seluruh Nusantara sudah banyak sekali fans PSM. Iya. Ini PSM ini kalau dihitung dari perserikatan sejak ini itu kan sudah 7 kali juara. Betul. Ya kan? 5 kali juara perserikatan dan 2 kali juara profesional ini. Dan itu membanggakan sekali. Dan harus PSM buat legacy untuk ke depan. Jadi ini harus continue supaya tahun depan juara lagi. Iya, betul Pak. Tahun depan juara lagi. Kalau sampai 3 kali juara itu kan bisa dikenang itu. Susah didapat yang seperti itu. Itu menjadi sejarah bagi PSM juga. Jadi harus ukir sejarah. Sehingga kita ada legacy yang kita bisa banggakan. Betul Pak. Dan itu sebagai alat pemersatu. Alat kebanggaan buat kita semua. Baik, mungkin tadi juga kita sudah sempat membahas terkait mungkin sarana yang belum lengkap, kemudian ada beberapa hal yang masih perlu untuk kita perbaiki. Kita melihat sekarang kalau untuk sponsor kita sudah tidak khawatir lagi Pak, sudah banyak orang yang bahkan kita tidak menawarkan diri, tapi mereka yang datang untuk mau mensponsori PSM. Mungkin apa kendala yang nantinya mungkin bisa dihadapi oleh PSM ke depannya, karena kita lihat masih banyak laga selanjutnya yang akan dihadapi oleh PSM Pak. Mungkin apa yang perlu dipersiapkan sama PSM untuk menghadapi berbagai rintangan ke depannya? Yang pertama pelatih ini harus dipertahankan secara kontinu dan tim kepelatihan ini saya lihat sudah sangat positif. Kemudian analisa-analisa ke depannya pasti tim ini ada kekurangan dan ada kelebihan. Saya rasa tim pelatih sudah tahu. Yang ketiga, bahwa pengelolaannya lagi ini untuk bagaimana mendapatkan lagi pemain-pemain bagus yang selalu kita katakan pemain lokal. Tidak ada jalan lain, harus buat sarana prasarana. Buatkan lapangan, buatkan ini. Sehingga kita lihat satu contoh supporter ini apa sih yang dia dapat dalam hal bagaimana mensupport PSM itu karena hanya kebanggaan, hanya kesenangan dan ini tidak dikelola oleh manajemen, dia kelola dirinya sendiri. Oleh karena itu ini harus dimanfaatkan, harus dibuatkan panggung ini, dibuatkan panggung. Siapa yang buatkan? Itu pemerintah. Sehingga biasa kita lihat ada kejadian-kejadian, ada perkelahian antara kelompok, ada kondisi-kondisi yang tidak sesuai lagi. Itu karena apa? Tidak ada dia punya panggung. Kalau dibuatkan panggung, dibuatkan lapangan untuk bermain, dibuatkan sarana prasarana untuk buat supporter, supaya supporter sekarang ini dia kelola dirinya tapi kompak sekali dia. Sudah ada beberapa nama-nama supporter tapi tidak ada keributan. Hanya satu dia punya tujuan adalah bagaimana mensupport PSM. Nah ini pemerintah harus paham ini apa yang harus dibuat ini supaya bisa menjadi semacam satu kekuatan dan kebanggaan untuk masyarakat Sulawesi Selatan. Saya pikir PSM bisa juara, tetapi kalau dia menjadi contoh sebagai
tim yang bagus di Indonesia, supporter juga dia bisa memperlihatkan sebagai supporter yang sangat ramah, yang sangat bagus bagaimana mensupport ini, supaya daerah-daerah lain itu bisa melihat bahwa supporter PSM itu adalah supporter yang sangat luar biasa. Dia punya etika, dia punya support kepada tim sangat luar biasa. Betul. Sehingga ini bisa menjadi contoh, ya kan? Bisa jadi role model bagi supporter-supporter Bisa lain jadi ya role Pak. model, ya. Bahkan dia bisa dapat sponsor nanti. Iya, iya. Untuk bagaimana mengelola ini. Nah, kita sekarang lihat sudah luar biasa ya. Ini supporter-supporter dia bisa berangkat kemana-mana, Iya. Dan dengan tetap usaha sendiri, damai-damai juga ya Pak. damai-damai saja itu yang harus diapresiasi. Dan ini pemerintah harus lihat ini, seperti tadi bahwa bagaimana SSB itu harus dibuatkan dia punya lapangan, tidak ada lapangannya, ya kan? Satu, yang kedua ditingkatkan SDM pelatihnya, dibuat semacam satu pelatihan untuk bagaimana meningkatkan dia punya kualitas cara melatih yang bagus. Dan ini sangat penting sekali supaya pemain-pemain ini di Makassar ini, di Sulawesi Selatan ini, itu sangat luar biasa dia punya potensi. Itu anak-anak saja itu tidak ada lapangannya, tidak ada ini, bisa mampu dia berprestasi. Apalagi kalau difasilitasi ya Pak. Difasilitasi ya. Nah, berarti PSM itu, Makassar itu atau Sulawesi Selatan bisa menjadi industri. Industri kan, bahwa kalau ada anakmu yang mau main bola, kirim ke Makassar. Nah, itu kan menjadi semacam satu pariwisata dan pendapatan juga buat masyarakat Sulawesi Selatan. Baik, artinya ini cukup penting sekali untuk kita highlight ya Pak, itu terkait sarana, kemudian bagaimana anak-anak mulai dari yang masih SD sudah latihan, dan juga dari situ kita bisa menjaring potensi-potensi. Anak-anak untuk jadi pemain nantinya. Selain itu juga dukungan dari supporter. Rupanya ini menjadi semangat yang cukup, bukan cukup besar, tapi sangat besar bagi pemain. Karena kalau kita melihat di stadion, kalau tidak ada supporter ya hambar ya Pak rasanya. Tidak ada keributan-keributan yang mereka buat, nyanyian-nyanyian yang mereka senandungkan pada saat pertandingan, itu menjadi semangat tersendiri juga, bukan hanya untuk pemain tapi seluruh penonton gitu ya Pak. Hiburan ini, betul, sepak bola itu hiburan. Jadi orang menunggu itu pertandingan kapan. Betul Pak. Dan dia menyiapkan duitnya bagaimana ke sana. Dan dia semacam rekreasi juga, kadang-kadang dia bawa anaknya, dia bawa ininya. Dan secara pendapatan juga untuk penjual-penjual kaos. Itu kan kadang-kala satu keluarga 5 orang pakai kaos PSM semua. Betul itu kan. Pak. Itu yang sangat penting itu, supaya betul-betul ini kalau bisa PSM ini, Makassar ini, Sulawesi Selatan ini menjadi kiblat sepak bola. Kita berharap itu. Karena kita lihat juga PSM sebagai tim yang sangat dikenal, bahkan bukan hanya di Sulawesi Selatan ya Pak, sudah seluruh Indonesia PSM punya fans, punya supporter. Yang kalaupun PSM main keluar Pak, kemarin kita sudah mengundang beberapa supporter PSM juga berbincang di sini. Mereka mengatakan kalau PSM main keluar itu, kita nonton keluar Sulawesi itu sudah aman-aman, tidak ada lagi pertikaian antar supporter. Dan itu mereka, yang paling penting itu. Mereka juga mengatakan supporter PSM sudah dinobatkan sebagai supporter yang damai, yang damai dan dapat dicontoh oleh supporter yang lain di seluruh Indonesia. Sepak bola kan ini pemersatu. Iya, betul Pak. Dan PSM itu adalah tim yang tertua di Indonesia. Dia lahir 1915, sementara induknya 1935 berarti dia lebih dulu lahir daripada induknya. Dan sampai sekarang itu masih tetap masuk di percaturan sepak bola elit dan tidak pernah degradasi. Dan hebatnya ini, PSM juga belum punya kantor yang permanen, kan? Kemudian tidak punya dokumentasi yang bisa diceritakan, tetapi tetap eksis. Itu karena kenapa? Jiwa kebersamaan dan persatuan dan
kekompakan masyarakat itu memang terbukti di situ. Itulah ciri-ciri yang dikatakan siri napace kan. Nah, jangan kita dipermalukan dengan orang lain. Kita harus perlihatkan bahwa kita ini adalah daerah yang memang cukup disegani, cukup diperhitungkan, tetapi kita harus mempunyai semacam satu kekuatan-kekuatan ilmu, manajemen apa segala untuk bagaimana kita melawan tantangan-tantangan yang makin ke depan ini makin rumit ya. Iya betul Ya, Pak. ya, Karena nah, kita lihat tahun depan ini jangan berharap PSM ini kalau dia tidak hati-hati tim lain pasti sudah bersiap-siap lagi kan. artinya jangan lengah juga Jangan ya Pak. lengah, ya. Kita sudah juara tapi di depan masih ada Iya. hal yang perlu banyak kita capai lagi Banyak, betul. ya. Dan kita lihat juga supporter PSM meskipun mereka harus jauh-jauh naik motor, naik panas-panasan, kehujanan bahkan kalau musim hujan Itu Pak ke Pare-Pare mereka tidak pamrih dia, tidak pamrih. Karena kenapa? Karena kecintaan. Nah, ini yang harus diperhitungkan. Betul, Pak. Ini harus dipertimbangkan sebagai pemerintah provinsi, pemerintah kota bahwa saya punya masyarakat ini, bagaimana dia bisa aman, bagaimana dia jangan terlalu jauh dia. Buat stadion di sini, masa ndak bisa buat stadion? Pare-Pare kota kecil begitu dia bisa fasilitasi. Goa begitu, dia hanya tetangga begitu dia bisa persiapkan. Masa kota besar seperti ini, ya kan? Nah, dan di Sulawesi Selatan ini saya juga jadi biasa bingung ini kok tidak ada stadionnya. Katanya Sulawesi Selatan itu adalah pintu gerbang pembangunan Indonesia wilayah timur, tapi tidak ada stadionnya, ya kan? Dan ini adalah salah satu tim yang sampai sekarang ini yang belum pernah degradasi, tapi tidak punya stadion. Iya, itu banyak diungkapkan orang di media sosial ya Pak, itu diungkit-ungkit selalu tentang stadion dan memang itu menjadi hal yang cukup penting bagi tim. Kemudian ini juga dengan adanya stadion mungkin bisa lebih mengangkat lagi nama daerah kita ya Pak, karena kita tahu di sini di Kota Makassar sendiri ada universitas yang sudah cukup baik, ada pokoknya sudah banyak hal yang dan stadion itu akan cukup melengkapi begitu ya Pak. Sekarang di Makassar ada lapangan golf, ada itu stadion, itu masa ndak bisa dibuat stadion Barombong itu? Saya pikir sisa finishing itu, ya kan? Jadikan dulu baru kita berpikir ini. Kita lihat stadion Pare-Pare, itu kan jalanannya masuk ke stadion itu kan begitu sempit apa segala, kok bisa jalan juga. Dia menyesuaikan itu. Dan bahkan itu akan direnovasi nanti Pak, itu untuk aksesnya itu. Ya, harus direnovasi itu. Kalau di Stadion Barombong dengan Stadion Matuangi, tidak ada stadion sekarang itu yang penonton datang dengan kendaraannya yang semua dia bawa, tidak kan? Stadion Senayan saja, parkir timur, parkir barat itu kan sudah dibangun gedung semua. Sehingga orang kalau mau nonton bola, dia kan jalan kaki, dia naik kendaraan umum. Ya kan? Itulah kebahagiaannya di situ. Jadi jangan disesuaikan bahwa kapasitas stadion 40.000, berarti kapasitas parkiran juga harus 40.000, kan enggak begitu. Ya kan? Bahkan kalau di luar kan stadion itu ada di mall, ya kan? Begitu dia keluar langsung masuk di mall. Nah, itu yang kita harapkan. Perlu juga lebih kreatif lagi ya Pak membangun stadion. Mungkin memang ada banyak hal yang perlu dipikirkan, tetapi kalau kita mulai untuk punya niat untuk mengerjakan itu, mungkin itu akan kalau dalam waktu dekat mungkin kita tidak bisa mencapai untuk terlaksana, tapi kalau memang akan dilaksanakan, kita pasti akan, seluruh masyarakat pasti akan mendukung ya Pak dengan adanya. Karena apa? Keinginan saja, kemauan. Kapan keinginannya, kemauannya ada, pasti dia bisa. Apalagi ini sekarang ada, kalau saya tidak salah, ada Impres nomor 3 tahun 2019 tentang percepatan prestasi sepak bola, khusus sepak bola. Baru kali ini ada Impres yang dikhususkan untuk sepak bola. Dan yang terlibat di dalam adalah 15 kementerian. Ada Menteri PUPR, ada Pertanahan, ada Dalam Negeri, ada Menteri Keuangan. Semua ini ada terlibat di dalam ini. Ini harus dimanfaatkan. Masa
Stadion Solo itu bisa dibenahi sedemikian rupa. Bahkan kalau saya tidak salah, Kanjuruhan juga mau dibongkar, baru mau dibangun lagi. Sementara kita di sini, stadion yang ada sudah dibongkar, tidak tahu kapan lagi mau dibangun. Ada stadion yang sudah berjalan, sisa finishing tidak bisa diselesaikan. Mungkin ada halangan-halangan yang ini, tapi kan pasti ada solusinya. Solusi itu bisa dilakukan kalau pemerintah mau. Jadi satu saja, political will-nya pemerintah. Kalau dia mau menunjuk Impres nomor 3 2019, pasti ada. Lahannya sudah ada, Stadion Barombang sudah ada, akses jalan di Parepare itu begitu panjang ke sana, masa itu yang sementara di Barombong itu kan sisa dipermulus saja itu ya. Baik. Artinya itu menjadi PR besar ya Iya. Pak, untuk sangat perlu diperhatikan. Sebenarnya bukan PR besar ini, yang penting kemauan saja. Iya. Kemauan itu yang jadi PR besarnya. Ya. Kalau Iya, dia iya, punya Pak. kemauan, makanya kita berharap kalau ya orang-orang yang bisa memikirkan olahraga yang perlu bagaimana kita juga jadikan semacam satu apresiasi buat dia ya. Iya Pak, kita doakan ke depannya Iya. supaya ini punya jalan keluar gitu ya Iya. Pak. Karena ini Amin, sudah bertahun-tahun, Wah, rupanya ini bertahun-tahun, polemiknya iya. belum selesai-selesai juga. Dan semoga dengan adanya bincang-bincang kita ini dapat memberikan semangat bagi semua pihak untuk sama-sama membangun sepak bola. Khususnya kita sudah lihat PSM hari ini sudah ada gelar PSM juara, kemudian ini bisa jadi penyemangat bagi kita bersama Ya, untuk amin. semakin memajukan sepak bola di Sulawesi Selatan, di Kota Makassar, di Indonesia, dan kita sama-sama menjadikan ini sebuah kebanggaan gitu ya Pak. Amin. Kita mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak hari ini sudah mau berbincang bersama kita dan juga Tribuners terkait bagaimana melihat PSM hari ini yang sudah juara dan bagaimana PSM ke depannya untuk menyongsong masa depan yang masih banyak yang akan dihadapi oleh PSM. Semoga kita doakan kejayaan PSM bukan hanya tahun ini ya Pak, tahun Amin, depan bisa amin. terulang lagi Amin, pokoknya amin, selanjutnya, iya. dan ini menjadi sejarah juga Iya. bagi PSM. Dan nanti Pak besok ya tanggal 16 ini seremoninya Ya. akan hadir juga Pak? Insya Allah saya diundang Iya. juga ke sana dan saya mungkin besok akan berangkat. Satu saja untuk pemerintah provinsi dan Kota Makassar, usahalah untuk membangun stadion. Ya kan? Iya Pak, baik. Ini mungkin saya pribadi ya, tapi pasti supporter dan Iya, masyarakat banyak pecinta suara bola juga pasti yang mungkin menyuarakan ada hal serupa, Pak. halangan-halangan apa, tapi ya satu saja. Jadi prinsipnya bangunlah stadion. Ya kan? Baik, semoga ini bisa didengar ya Pak. Amin. Amin. Baik, makasih Pak, sehat-sehat selalu dan Amin. tetap terus bisa mensupport PSM ya Pak. Amin, ya, Baik, ya. terima kasih. Dan juga Tribuners, terima kasih sudah menyaksikan program kita sore hari ini. Tetap saksikan program-program menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Ewako PSM. Ewako PSM.